Sultan menantang para preman yang tidak setuju akan hal itu untuk bertarung dengannya. Akhirnya mau tidak mau harus menuruti Sultan karena tidak mungkin akan bertarung dengan Sultan. Bahwa keputusan itu adalah untuk menyelamatkan para preman dari operasi polisi di Chennai. Setiap hari, para preman melakukan bertani. Tidak mudah bagi mereka untuk melakukan itu. Tidak halnya dengan membunuh yang biasa mereka lakukan. Akan tetapi, mereka berbakat juga dalam hal bertani. Berkali-kali mereka memohon kepada Sultan agar kembali ke kota. Tapi Sultan selalu marah dan mereka ketakutan. Di tempat lain, Jayaselan yang sudah tak berdaya dijenguk oleh pengusaha besar dan sukses. Ia adalah pengusaha yang menyewa Jayaselan. Sebut saja namanya Ravanan. Suatu hari Ravanan pergi ke desa untuk mengajak Sultan bekerja sama. Namun Sultan menolak dan Ravanan diusir pergi dari desa. Ravanan pun dendam akan hal itu dan ia mempunyai rencana busuk kepada Sultan. Ia marah dan menyewa sekelompok orang untuk membunuhnya. Akan tetapi Sultan bukan orang lemah. Ia menghajar mereka dengan tanpa suara agar para saudaranya atau preman tidak bangun dan Sultan pun bertarung tanpa suara lalu berhasil mengalahkan mereka. Ketika selesai bertarung, di atas Rukmani melihat Sultan bertarung dan ia mulai sedikit salting dan terpesona kepada Sultan. Akan tetapi Rukmani tetap jual mahal kepada Sultan. Keesokan harinya, Michael memukul pemuda secara bengis. Sultan yang melihatnya sangat marah dan ia memukul Michael dengan ikat pinggangnya. Dan pada malam harinya, Sultan ingin mengusir Michael. Akan tetapi, Michael ini tidak bersalah teman-teman semua. Seorang ibu dan anaknya datang dan menjelaskan bahwa Michael telah menyelamatkan putrinya dari pencobaan pemerkosaan atau pelecehan yang dilakukan orang yang Michael hajar. Sultan pun merasa bersalah karena telah mengambil keputusan secara terburu-buru. Dan Sultan pun meminta maaf kepada Michael. Akan tetapi Kasih mulai memprovokasi Michael sehingga Michael mulai membenci Sultan. Pada pagi hari, ternyata kerja keras para preman untuk bertani itu tidak sia-sia. Meski dilakukan dengan terpaksa, akan tetapi itu berbuah manis. Padi yang mereka tanam tumbuh. Sultan bersama para warga melihat dan mereka bersyukur akhirnya desa ini dapat mulai kembali hijau bertani lagi. Serta mereka dapat memakan nasi yang banyak lagi. Melihat hal itu, Rukmani kini mulai kagum dengan Sultan. Dan ia mulai menyukai Sultan. Bukan hanya benih padi yang sudah tumbuh, akan tetapi benih cinta juga tumbuh di dadanya Rukmani yang sudah mekar berkembang. Rukmani mengaku kepada Sultan ia siap menikah dengannya. Tetapi dengan syarat ia akan tetap tinggal di desa. Akhirnya Sultan tidak berpikir kedua kali untuk setuju. Proyek penambangan senilai 10.000 crore itu kini terancam batal. Saran menteri ia harus membuat desa itu kembali tandus. Saran dari menteri kepada pengusaha jahat Ravanan. Di sini lain, kini Sultan dan Rukmani sudah bertunangan dan Sultan pun menjual rumah ayahnya yang dulu untuk dibelikan modal tanah seluas 2 hektar untuk dibagikan kepada masing-masing preman. Saya melakukan ini agar saudara-saudara kita tidak terlibat kekerasan lagi, ucap Sultan kepada Mansur. Di scene lain, Ravanan, sang pengusaha itu tetap kekeh ingin mendapatkan desa itu untuk pembangunan proyeknya. Dia menjalankan segala cara untuk mendapatkannya itu. Ketika Sultan dan Mansur pergi menggunakan bus dan akan turun, tiba-tiba seseorang menikam Sultan, akan tetapi digagalkan oleh Mansur dan mereka dikepung oleh banyak orang dan Mansur terkena beberapa bacokan di tubuhnya. Sudah pasti ini adalah orang-orang suruhan Ravanan. Sultan dan Mansur dikejar dan tak lama Mansur yang sudah tak tahan menahan sakit akhirnya Mansur pun meninggal. Mama. Mansur. Mama.
Sultan dan ajudannya membawa mayat Mansur pergi ke desa. Ketika sampai di desa, semua orang sedih melihat Mansur telah mati. Dan pada saat paginya, sontak preman-preman itu marah dan ingin balas dendam kepada Ravanam. Akan tetapi, hal itu dilarang oleh Sultan. Ia tidak ingin ada kekerasan antara preman-preman itu. Tapi preman itu tetap kekeh untuk pergi. Sultan marah. Akan tetapi Kasi memprovokasi dan Michael yang tak tahan akan sikap Sultan, ia menantang Sultan untuk bertarung dengannya. Dengan syarat siapa saja yang menang, dia yang harus dipatuhi perintahnya. Akan tetapi Sultan tidak mungkin bertarung dengan orang yang sudah membesarkannya. Dan Michael ini banyak sekali jasa dalam hidupnya. Tetapi pertarungan tetap dilakukan. Pada awal-awal Sultan membiarkan Michael memukulnya. Setelah beberapa lama, Sultan melawan dan tak butuh waktu lama Michael pun kalah. Michael dan preman yang lainnya pun kecewa dan mereka pada malam harinya memutuskan untuk pergi ke kota dan meninggalkan Sultan. Sultan merasa bersedih akan hal itu. Orang-orang yang sudah membesarkannya kini meninggalkannya. Rukmani pun yang kasihan melihat Sultan mencoba menghibur Sultan, tetapi tetap tidak bisa membuat hati Sultan bahagia. Pada suatu hari, Ravanam menelpon Sultan dan memberitahu bahwa malam nanti ia bersama pasukannya akan menyerang desa. Sontak Sultan pun kaget. Sultan pada pagi harinya menyuruh untuk para warga, kaum perempuan dan anak-anak untuk pergi dan mengungsi. Sultan dan para warga lelaki akan melawan Ravanam pada malam itu. Dan malam pun tiba. Sultan dan para warga lelaki pun bersiap-siap untuk melawan pasukan Ravanam. Dan terjadilah pertempuran antara mereka. Sultan mendapatkan beberapa tebasan, akan tetapi ia tetap kuat dan melawan. Para pasukan pun dibabat habis oleh Sultan dan dibantu beberapa warga. Sultan pun tanpa pikir panjang langsung memukul Ravanam dan akhirnya tanpa perlawanan Ravanam pun jatuh dan mati. Setelah pertempuran selesai, tak lama kemudian pasukan Jayaselan datang untuk menyerang desa. Jayaselan membawa banyak sekali pasukan dan Rukmani pun ditawan olehnya. Sultan dan para warga yang sudah kehabisan tenaga ini tetap akan melawan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Ketika akan melawan, datang preman-preman yang meninggalkan Sultan pada waktu itu. Mereka kembali untuk menolong Sultan dan mereka meminta maaf kepada Sultan atas kesalahannya. Para preman berdiri di samping Sultan dan bantuan tenaga yang besar telah tiba. Jayaselan pun ketakutan dengan mereka. Dan para preman bertempur dengan pasukan Jayaselan. Tak perlu waktu lama untuk menghajar pasukan Jayaselan. Dan film ini pun berakhir dengan kemenangan Sultan. Akhirnya Sultan dan para warga kembali hidup makmur. Para petani dan para preman pun menjalani kehidupannya sebagai petani. Dan mereka semua hidup bahagia dan tamat. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu videonya ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk klik subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.